Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmidasku Ahmad SH.MH, Bapak Hasan Mustafa, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsulizal MAP, dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI beserta para anggota DPR RI yang terhormat, yang alhamdulillah hari ini sudah berhadir di Aceh, berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi atas bencana banjir bandang dan tanah longsor di daerah istimewa Aceh. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Insinyur Dodi Hanggodo MP, Menteri Perhubungan Bapak Rudi Purwagandi beserta jajaran, Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Bapak Agus Jabu Priyono beserta jajaran, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa PhD beserta jajaran, Wakil Kepala BPBUMN Bapak Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Nejar Patria, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Bapak Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bapak Raffi Ahmad, yang kami muliakan Gubernur Aceh Bapak Haji Muzakir Manaf, Bapak Wagub Haji Fadlullah SI, Bapak Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Joko Hadi Susilo SIP, serta para bupati yang berhadir pada kesempatan hari yang berbahagia ini, dan juga Direktur Utama PT Telkomsel Bapak Nugroho beserta jajaran, Direktur Utama PT PLN Bapak Darmawan Prasojo beserta jajaran. Mohon izin Bapak kami sampaikan terhadap kondisi dan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pidijaya pada tanggal 25 November tahun 2025 terjadi di 8 kecamatan. Kebetulan kami Pidijaya luasnya ada 8 kecamatan dengan luas daerah 1162,84 km persegi dan jumlah penduduk 166.517 jiwa. Pada saat malam terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidijaya diakibatkan perumahan, infrastruktur, dan sektor ekonomi dan sosial lintas sektor lainnya, aset masyarakat, dan jalan jembatan yang terjadi putus sehingga korban meninggal dunia 30 orang. Luka berat 992 jiwa, luka ringan 2.642 jiwa. Desa terdampak di 222 desa. Orang mengungsi pada saat itu 98.590 jiwa. Dan sekarang tersisa 18.260 jiwa di pengungsian. Kakak pengungsi saat ini 4.914 kakak.
terdiri dari pelajar, balita, dan lansia. Titik pengungsi saat ini ada di 50 titik lagi, baik titik pengungsi yang besar, banyak, ataupun yang ada beberapa kakak yang dalam satu rumah. Kendala-kendala yang kami hadapi saat ini, mohon izin Bapak Pimpinan dan para hadirin sekalian. Permasalahan yang pertama yang sangat kami terkendala dalam menanganinya yaitu pembersihan ataupun pengangkatan dari gelondongan kayu yang ada di dalam satu sungai. Lebih kurang jauhnya, panjangnya gelondongan kayu itu sekitar keseluruhan ada 14 km. Tetapi yang sangat bermasalah sekarang kondisinya ada di 2 km. Itu penuh dengan gelondongan kayu yang ada beserta das dalam sungai tersebut. Alhamdulillah kemarin 1-2 minggu yang lalu kami menerima bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia 3 ekskavator kepiting jepit, sehingga kami saat ini sudah mempermudah untuk melaksanakan evakuasi dari kayu-kayu gelondongan yang ada dalam sungai tersebut. Kemudian juga ada dibantu dari pihak Balai Provinsi 1 unit, sehingga kami saat ini ada ekskavator jepit sebanyak 4 unit. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pembersihan dari das yang ada di dalam sungai, karena kondisi sungai sekarang, mohon izin Bapak, sungai dengan dataran pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan kemarin kami dengan Bapak Wapang mengunjungi lokasi tersebut, langsung ke lokasi, dan kemarin juga Bapak Wakil Presiden saya bawa ke lokasi tersebut. Dan kayu gelondongan juga Bapak Haji Cucun juga kemarin sudah saya bawa ke lokasi, kemudian Bapak TA, kemudian Bapak Haji Ruslan, mungkin yang lain yang tidak sepengetahuan saya, mungkin juga sudah ada ke lokasi. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Kemudian abrasi muara sungai itu sudah menumpuk, sehingga air yang mengalir itu juga sudah susah untuk keluar dari sungai yang ada. Kemudian lahan pertanian saat ini yang terdampak di Kabupaten Pidijaya dan lumpurnya lebih kurang 1-2 meter. Ini juga perlu kita tangani dengan lebih cepat, Bapak. Kondisinya yang sangat kita prihatinkan. Kemudian kami ada
Bendungan irigasi yang ada di Kabupaten Pidijaya itu sebanyak 7 bendungan. Tapi bendungan irigasi ini saat ini semuanya sudah di bawah arus. Tidak ada satu pun yang memang bisa berfungsi. Kemudian selanjutnya mengenai masalah pembangunan hunian sementara dan huntap. Mohon izin Bapak, kalau memang memungkinkan, ini harus kita lebih percepat terhadap hunian sementara ini. Karena memang kita lihat kondisi masyarakat di tempat pengungsian. Mohon maaf kita bilang di ruangan ini, mungkin sudah kurang enak kita pandang Bapak. Kadang-kadang wanita pada saat ke kamar mandi itu dengan sedikit seksinya, para laki-laki yang sudah lama tidak ini menguasai pasar mungkin, sehingga hal-hal ini terjadi gesekan-gesekan di ruangan pintu yang mereka ingin buang hajat di lokasi tersebut. Karena keterbatasannya sempat WC yang memang harus digunakan. Kemudian kalau memang ini tidak kita lakukan dengan secepat mungkin, ini bisa mempengaruhi, karena di depan insya Allah bulan suci Ramadan pasti hal yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi, yang tidak mungkin kita inginkan. Bisa-bisa mereka tidak puasa Bapak makan di depan kita. Ini kan juga sungguh memalukan. Kita Nagro Syariat Islam ini akhirnya masyarakat semuanya yang terdampak musibah banjir tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini sangat berbahaya Bapak, mohon maaf. Insya Allah mengenai masalah lahannya, kami pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk huntapnya kami sudah menyiapkan 11 hektar tanah. Kemudian untuk hunian sementara kami sudah menyiapkan di 5 lokasi titik yang bisa dibangun untuk hunian sementaranya. Kemudian selanjutnya mohon izin Bapak mengenai masalah PDAM air bersih. Ini juga kami di Pidijaya 3 WTP yang ada habis di bawah arus. Jadi sehingga WTP ini tidak ada yang bisa difungsikan satupun. Dan solusi yang kami lakukan, kami ada bantuan dari Pak Menko kemarin, mobil penjernih air. Cuma kalau memang kita menggunakan mobil Bapak, mungkin biayanya terlalu besar. Cuma satu retreatment ini menghabiskan anggaran mungkin sampai 500 juta. Alangkah baiknya kami mengusulkan kita membuat treatment yang sederhana saja. Tetapi treatment itu paling menghabiskan uang sekitar 40 sampai 50 juta satu buah, tapi nanti kita pertanggungjawabkan kepada desa tersebut, sehingga masyarakat yang ada di sekitar situ bisa memanfaatkan air bersih dengan maksimal dan tidak terjadi lagi permasalahan terhadap air bersih yang ingin mereka gunakan. Kemudian selanjutnya kami di Pidijaya ada 6 sungai yang memang terjadi permasalahan yang sama seperti tadi saya sampaikan sebelumnya di Sungai Kromberdu yang sangat bermasalah. Kemudian ada 7 sungai lagi juga bermasalah Bapak. Makanya kami di Kabupaten Pidijaya kemarin berdampaknya hampir 1 kabupaten. Memang mohon maaf kepada Bapak Bupati Tamiang,
memang di Tamiang juga kami akui bencananya memang luar biasa. Allah yang Maha mengetahui. Tetapi kami di Pidijaya air tingginya juga lebih kurang ada sekitar 5-6 meter. Dan saat ini banyak sekolah yang memang tidak mungkin kita akan menggali das yang ada di dalam sekolah tersebut. Dengan ketinggiannya sama dengan atap, Bapak. Jadi lumpur yang ada sekarang ini dengan atap yang ada, dengan plafon yang ada penuh dengan lumpur yang ada di dalam. Dan kalau memang kita membersihkannya, saya rasa lebih besar biaya untuk kita lakukan pembersihan daripada kita menaikkan bangunan ini ke atas. Karena kondisinya begitu, makanya kami sekarang lagi berkomunikasi dengan masyarakat yang ada. Ini kita jangan memikirkan terhadap membersihkan lumpur yang ada. Kalau memungkinkan, kami sampaikan kepada masyarakat, kita menaikkan rumah saja. Karena kalau kita bersihkan lumpur, Bapak, mohon izin, ini kita harus membersihkan dalam 2 kecamatan itu secara menyeluruh. Lumpurnya minimal dari 1 meter sampai 4 meter. Kemudian kalau di dalam rumah, lumpur di dalam rumah, kalau memang sekitar di bawah 1 meter memungkinkan untuk kita bersihkan, Bapak. Tapi kalau memang sudah 4 meter tidak memungkinkan lagi. Dan ini memang bagus kita menaikkan rumahnya saja. Kita berikan anggaran secukupnya, kita naikkan rumahnya. Kalau memang rumahnya di bawah daripada ketentuan dengan sungai itu tidak terlalu bermasalah. Kemudian selanjutnya kami di Pidijaya juga karena tambak masyarakat, tambak ikan dan tambak udang juga banyak yang terdampak dari bencana ini. Lebih kurang ada 2010 hektar, Bapak. Ini juga sekarang banyak tambak udang dan tambak ikan itu sudah rata semua. Biasanya jadi kolam di dalamnya, tapi ini sudah penuh dengan lumpur. Kemudian mohon izin Bapak dan para hadirin sekalian, kami juga sebagaimana pernah mengusulkan sebelumnya kepada pemerintah pusat untuk pembangunan bendungan di Lubineng. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan banjir ataupun untuk memaksimalkan air untuk irigasi ataupun pertanian yang ada di Kabupaten Pidijaya. Kemudian selanjutnya mengenai masalah jembatan, mohon izin Bapak Kasat, jembatan kita di Pidijaya sangat banyak, tetapi yang satu adalah tingkat provinsi, yang satu adalah jalan negara. Itu alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pada awal bulan kemarin, dan yang dilaksanakan oleh pihak balai dari provinsi dan didukung oleh para pihak yang lain, sehingga pelaksanaannya lebih cepat. Cuma abonmennya aja yang jatuh, lebih kurang ada sekitar 70 meter. Dan jembatan provinsi dan jembatan kabupaten serta pemukiman itu banyak yang jatuh. Ada jembatan Blangawe yang kemarin juga ditinjau oleh Bapak Menhan. Kemudian ada jembatan Senong, jembatan Dapiro Kumba, jembatan Luk Sanding, jembatan Luk Pusung, dan jembatan Lancang Baru. Kemudian selanjutnya mengenai masalah rekonstruksi peningkatan struktur jalan, karena banyak jalan yang terputus, Bapak. Jalan yang terputus, ada jalan Merandehan Luasan Kumbang, Blang Miro,
Jalan Manyang Langawi, Jalan Naro Sating, Prutije, Jalan Simpang 4 Senong, Sarahmane, Jalan Mulin, Agung Demam, Jalan Rawasari Planda, Jalan Pantai Raja Cubo, dan Jalan Lungkutu Jim. Mungkin itu sekedar paparan dari saya. Dan dalam masalah penanganan untuk jalur-jalur utama yang kami lakukan pembersihannya, baik jalan kabupaten ataupun jalan provinsi, kami juga alhamdulillah didukung oleh TNI Polri beserta didukung alat-alat berat dari pihak balai dan dari BNPB. Dan juga alhamdulillah sudah kami lakukan komunikasinya dan sudah kami sampaikan terhadap permasalahan-permasalahan kepada Bapak Kaban, Bapak Kepala BNPB Pusat, dan kami juga didampingi oleh tim dari BNPB di Kabupaten Pidijaya. Dan alhamdulillah saat ini kami juga menerima anggota TNI dari Batalion TP yang kemarin lebih kurang 130 orang. Dan alhamdulillah menurut laporan tadi malam, kita juga hari ini akan datang lebih kurang ada 200 anggota TNI untuk ke Kabupaten Pidijaya. Insya Allah kami juga karena tendanya belum ada, kami sediakan tempat penginapannya di ruang aula kantor Bupati, Bapak. Kemudian dalam hal ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres Republik Indonesia, Bapak Menko Polkam, Bapak Menhan, Bapak Wapang, Bapak Pangdam Istana Muda, Bapak Kapolda Aceh, yang telah membantu dari semua kegiatan dan dapur umum, dan juga dari Kemensos. Kemarin Bapak Menteri Kemensos juga hadir di Kabupaten Pidijaya dalam rangka memberikan santunan langsung kepada 30 orang yang meninggal dunia. Kemudian juga kami dibantu truk dan alat berat dari TNI, mobil water treatment, TNI dan Polri. Kemudian juga kami menerima bantuan-bantuan yang lainnya dari berbagai pihak, baik yang dibantu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi. Mungkin ini saja Bapak yang dapat kami sampaikan, paparan singkat. Kalau yang nanti akan kami sampaikan lebih detailnya pada saat diskusi selanjutnya. Dari beberapa permasalahan yang kami sampaikan, kami dari pemerintah daerah dalam hal ini mengusulkan yang pertama, untuk mengantisipasi terhadap bencana banjir ke depan, kami mohon kepada pemerintah pusat sudi kiranya membuat sungai baru, kanal floodway dari aliran sungai yang sudah terbentuk akibat banjir yang terjadi pada tanggal 25 November yang lalu. Yang kedua, dengan terjadinya bencana banjir ini yang dampak kerusakannya sangat berat dan yang rusaknya berbagai infrastruktur di Kabupaten Pidijaya seperti perumahan rakyat dan pertanian, khususnya kerusakan pada 7 daerah irigasi yang akan mengancam lebih kurang 6.000 hektar sawah yang kemungkinan tidak dapat ditanam padi, di mana masyarakat Pidijaya sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan mereka dan akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Demikianlah paparan ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingannya untuk kami agar lebih baik dalam melayani dan mengayomi masyarakat ke depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.